Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian yang mau belajar tentang acuan perancah. Sekarang kita menginjak ke job ketiga, yaitu retaining wall. Yang pertama abutment, yang kedua pilar. Terima kasih Pak Eka. Yang ketiga adalah retaining wall atau turap, atau istilahnya dinding penahan tanah. Nah, santai aja ya, nanti enggak usah buru-buru. Jadi apa yang disebut dinding penahan tanah atau retaining wall itu, dan Anda nanti bisa melihat kita belajar tentang cetakannya. Kalau Anda lihat pondasi-pondasi yang tinggi-tinggi di pinggir jalan itu, yang bisa terbuat dari batu kali, beton, ataupun terucuk, ya, terucuk papan atau plat baja bisa saja. Nah, ini kita buat cetakan beton untuk perancah atau cetakan turap. Nah, untuk gambarnya Anda bisa lihat ini ya, tampilan gambarnya. Anda bisa lihat potongan melintangnya itu, cetakan tampak depannya itu, ini tampak samping sebetulnya ya, potongan itu sebetulnya bisa sebagai tampak samping. Kalau ini tampak depan ya, tampak depan itu melebar itu, jadi tulisannya, tapi ini tampak sampingnya itu sebetulnya tampak depan ya. Kalau gambar ini tampak samping dari potongan, nah itu ya, nggak masalah. Jadi ini, nah ini papan acuan perancah tembok penahan tanah itu terdiri dari dua sisi, satu sisi tegak, yang satu sisi miring. Proses pembuatannya, kita siapkan gambarnya terlebih dahulu. Kita lihat ukuran-ukurannya harus jelas ya. Jadi ukuran-ukuran itu kita siapkan dulu, kita perhatikan dengan cermat. Kemudian kita mempersiapkan bahan dan peralatan. Perlengkapan seperti biasanya kita siapkan untuk perancah ini adalah palu, bur untuk pelubang ya, kemudian waterpass tukang, dan waterpass selang ya, bisa pakai selang. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat gambar jadinya. Nanti rencana kita, targetnya adalah bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Nah, itu hasil jadinya. Jadi nanti bisa kita lihat terus itu hasil jadinya seperti itu. Nah, ini rencana pendirian awalnya. Anda bisa lihat di dalamnya itu ada pipa-pipa, gimana nanti saya jelaskan. Terus bawahnya kok ada triplek itu. Nah, triplek itu sebetulnya mewakili tulangan retaining wall yang sudah dipasang. Jadi bukan ada tripleknya, itu hanya untuk pembatas supaya jaraknya seperti itu, tidak berubah bagian bawahnya ya. Terus bawah lagi ada enggak? Slide bawah lagi. Nah, itu Anda lihat posisi dari cetakan, di tengahnya ada pipa-pipa. Itu pipa itu bisa terbuat dari galvanis ataupun pralon ya. Kalau nggak ada bambu, kertas. Kalau nggak kertas, nggak usah buat. Nah, itu ya. Jadi Anda lihat hasil jadinya itu. jadi nggak usah praktek kalau nggak ada bahannya. Gitu, gampang aja. Ya. Nah, Anda melihat itu, kenapa itu menggunakan usuk terus dikait-kait sama itu. Itulah Foambox 2 kita. Bedanya di situ. Kalau kemarin Foambox 1 kita kait-kaitnya menggunakan kayu semuanya, sekarang kita ada alat bantuan baja. Nah, itu yang penjepitnya namanya rapid clamp. Nah, kalau untuk yang tiang balok dan plat itu kita nanti menggunakan alat dukungnya pakai steel proof. Untuk yang kuning-kuning seperti biasa itu namanya scaffolding ya. Yang di samping itu, belakang itu adanya alat-alatnya scaffolding. Nah, itu alat-alat pendukungnya atau alat bantu. Untuk peralatan tukang yang lain saya kira Anda sudah paham, tidak saya jelaskan, singkat saja sudah seperti tadi. Terutama palu dan bor penting ya, dan waterpass.
Palu karena untuk memaku, bor untuk melubang, waterpass untuk menegakkan dan mengecek horizontal dari cetakan. Nah, kembali ke gambar semula. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi bahan-bahan sudah kita siapkan, kemudian peralatan yang kita perlukan di situ adalah rapid clamp untuk penjepitnya. Ya, rapid clamp sebanyak 9 buah karena itu dipasang. Nah, itu ada 9 titik. Untuk jarak-jaraknya kita lihat di samping itu ada jarak-jaraknya dari bawah 28, dari tepi atas 28, sisanya dibagi 2. Nah, itu caranya begitu. Jadi ngukurnya dari tepi-tepi, tengah, sisanya dibagi 2 dengan jarak yang sama. Caranya begitu. Untuk ukurannya seperti itu sudah. Langkah pertama yang kita akan laksanakan pertama adalah memasang triplek atau tulangan dulu. Sebetulnya tulangannya dipasang dulu. Nah, kita wakili dengan di landasan itu diganti dengan triplek atau multiplek selebar 50 cm, dilemkan ke lantai beton. Nah, itu ibaratnya sudah dipasang tulangan, tingginya sama dengan tinggi turap 2 meter. Nah, sudah. Setelah tulangan dipasang, kita pasang beton decking. Nah, beton decking untuk turap itu sama dengan beton untuk dinding, berarti kurang lebih 4 cm. Tapi kalau di sini adanya prakteknya 2 cm, ya kita pasang 2 cm. Jarak pemasangan beton decking pada tulangan, kalau ada tulangannya itu jaraknya kurang lebih setengah meter. Jadi setengah meter vertikal, setengah meter horizontal yang diikatkan terhadap penulangan. Oke. Setelah penulangan dan beton decking dipasang, kita siapkan multiplek. Ya. Multiplek ini karena lebar multiplek adalah luasannya 122 kali 244 dengan tinggi 2 meter, kita butuh multiplek 2 lembar satu sisi. Berarti kalau 2 sisi ada 4 lembar, karena sisi miring itu mungkin lebih tinggi, jadi kita gunakan juga 2 lembar. Oke. Nah, setelah 2 lembar kita siapkan, kita ukur dulu letak lubangnya. Kita rebahkan triplek itu di lantai, kita satukan, 4-4-nya itu kita satukan, jadi kita rebahkan 2 triplek dulu, kemudian kita tumpuk triplek yang ketiga dan keempat jadi satu, kita ukurkan lubang-lubangnya, kita gambarkan lubang-lubangnya dulu. Untuk lubangnya kita lubangi dengan bor diameter 13 mili. Karena rapid clamp-nya itu besinya diameternya sekitar 12 mili. Jadi harus ada selang 1 mili supaya memasukkan ke lubangnya itu gampang. Kalau sama-sama diameternya nanti susah. Jadi merusak, biasanya mahasiswa sukanya mukul-mukul itu. Nah, nanti pemukulnya itu yang merusak ujung dari rapid clamp, nggak boleh. Kalau mau mukul pakai balok kayu atau palu kayu, sudah disediakan. Jangan pakai tangan, ya, karena nggak boleh kalau pakai tangan. Ya, jadi nggak mukul rapid clamp pakai palu kayu. Jadi kalau pakai tangan itu berarti Anda mencari masalah. Oke. Setelah dilubangi semuanya 9 titik dilubangi, kita setel satu sisi yang tegak dulu. Nah, sebelah kiri itu gambarnya. Kita setel, kita siapkan balok-balok sebanyak 5 buah. Kita pasang dari triplek atau landasan itu, kita pasang sejarak 2 cm dari pinggir triplek di bagian alas. 2 cm kenapa? Karena triplek acuannya tebalnya 1,8 atau 2 cm. Balok-baloknya kita jajarkan dulu, kita sokong horizontal dan vertikal. Ya, arah vertikalnya kita cek dengan waterpass. Kita masangnya bagian ujung-ujung dulu. Jadi bagian yang sebelah ini dulu, yang paling kiri dan paling kanan. Kalau sudah paling kiri, paling kanan di sekur pakai sekur miring itu. Nah,
Skor miringnya nanti Anda bisa lihat di PowerPoint langsung bisa ya. Nah, ini. Nah, ini ada skor miring dan skor horizontal. Nah, ini diperjelas di sini ya. Nah, ini ada skor miring dan skor horizontal. Karena prakteknya ini di atas lantai beton, jadi skor horizontal dan miringnya dipakukan dengan blok beton, ya, dengan blok beton. Nah, ini gambarnya saya gedein sedikit. Nah, lupa ini. Ke bawah ya. Nah, ini. Udah, ini kelihatan. Ya. Kelihatan. Nah, ini ada blok betonnya ini sebagai penghantar, ini penahan supaya ini tidak bergeser. Nah, ini papan yang digunakan adalah papan 210, tingginya karena tinggi 2 meter kita gunakan juga papan 1,5 meter yang bagian miring. Sebanyak 5 buah karena balok yang vertikal untuk menahan acuan ini, balok yang vertikal ini, nah ini untuk menahan triplek yang ini sebanyak 5 buah jumlahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti yang skor miring dan skor horizontal kita siapkan 5 pasang untuk yang bagian dinding tegak. Setelah itu terpasang, kita skor horizontal. Nah, ini skor horizontal, gambarnya tadi mana? Mana? Ini. Oh, itu ya. Nah, ini bagian yang sini sebetulnya kita bantu dengan skor horizontal dulu. Ya. Ini skor horizontal sebelum dijepit. Supaya apa? Ini tidak bergeser posisinya. Karena tadi kan hanya diletakkan di skor miring aja. Skor miring. Ya. Hanya di skor samping ini aja. Jadi ini untuk yang arah sini belum ada pengaku. Pengakunya berarti bagian bawah sini. Di atas lubang kira-kira 10 cm di atas lubang diberi skor horizontal. Untuk menyatukan tiang-tiang ini dipaku dengan paku 2 in masing-masing balok supaya tidak bergoyang. Setelah itu dipakukan, baru kita masang multipleknya. Ini multiplek. Nah, ini multipleknya pasang. Dipaku dengan paku 1,5 in untuk multipleknya. Satu multiplek pada sisi balok dipaku dengan 3 buah paku. Berarti setiap tiang ini kita melakukan multiplek dengan 6 buah paku. Kalau ini ada 5 paku, berarti siapkan 30 paku. Tapi kalau masih belajar, biasanya 1 paku itu kurang. Sekali paku tidak bisa langsung kena, biasanya bengkok. Lah bengkoknya 3 kali. Berarti Anda siapkan 90 paku. Kalau masih belajar biasanya makunya salah-salah. Salahnya kalau 3 kali ya berarti 3 kali 30. Kalau 2 kali ya 2 kali 30, berarti 60. Tapi boros itu. Yang benar ya, yang benar 30 paku. Oke, tripleknya sudah kita siapkan. Pasang dinding yang sebelah kanan, yang miring. Cetakan baloknya kita siapkan dulu. Nah, kita gunakan stopper bagian ujung sini dan ujung kanan dengan kayu yang kuning ini. Ini namanya kayu hanger. Ini supaya jarak balok-balok yang perancah ini tidak bergeser tempatnya. Kalau yang bawah sudah ada stoppernya triplek. Kalau yang atas kan tidak ada. Jadi diberi hanger. Hangernya dari kayu 210, panjangnya 40 cm. Ya. Dipakukan dengan paku 2 in. Diukurkan lebar atasnya berarti 25 ditambah tebal 2 kali triplek berarti sekitar 29. Ya, 29 cm. Hangernya ini dicorek-corek paku langsung. Pakunya bagian ujung-ujung kiri dan kanan. Setelah selesai, bagian ujung-ujung yang miring, balok yang ini dipasang 5 buah. Kita skor juga dengan skor horizontal supaya tidak bergeser posisinya.
Nah, setelah dipasang skor horizontal, untuk bagian yang sisi miring, kita letakkan triplek seperti yang sebelah kiri tadi. Bagian dalam ini kita paku dengan masing-masing triplek ke balok adalah 3 paku. Jadi ada 6 paku setiap baloknya. Berarti total pakunya kalau 2 multiplek ini, 2 sisi ini berarti 60 paku. Kalau pengen irit ya 60 paku persis. Tapi jangan diberi kurang. Kalau lebih boros, kalau kurang ya tidak kuat. Sebetulnya ini pemakuan kenapa pakai 1,5 in? Karena dia tidak menahan beban geser. Dia hanya beban tegak lurus terhadap permukaan multiplek. Jadi pakunya tidak usah gede-gede. Kalau yang kuning ini hanger dengan skor-skor tadi, pakunya harus gede. Kenapa? Dia menahan goyangan arah horizontal. Jadi kemungkinan akan bergerak itu deformasi mungkin. Nah, jadi kalau untuk tekanan vertikal tidak usah. Vertikal maksudnya sejajar paku. Kalau tekanannya tegak lurus paku, nah itu harus yang gede pakunya. Nah, setelah multiplek kita pasang, nah, kita siapkan penjepitnya. Nah, penjepitnya terdiri dari usuk 57 masing-masing garis, masing-masing baris itu terdiri dari 2 usuk 57 panjangnya 3 meter. Nah, berarti satu sisi butuh 6 usuk 57 panjang 3 meter. Kalau 2 sisi berarti 12 usuk panjang 3 meter, ukuran 57. Multipleknya sudah terpasang, usuknya sudah terpasang. Kita siapkan rapid clampnya sebanyak 9 buah. Kita pasang bagian yang paling bawah dulu. Caranya adalah besi rapid clamp kita masukkan dulu. Kemudian sebelum kita tembus ke multiplek yang lain, saat besi yang pertama masuk, boleh sebelah kiri, sebelah kanan, boleh. Pipa-pipa kita siapkan dulu, pipa galvanis untuk perantara antara multiplek ini. Buat apa itu? Nanti kalau kita beri pipa ini, maksudnya besi yang masuk di cor-coran tidak terkena cor, bisa kita copot. Jadi pipa ini atau ya ini pralon boleh. Ini hanya pelindung dari besi rapid clamp yang dipakai supaya tidak kena cor. Kalau kena cor kan nggak bisa dicabut. Ini fungsinya kan hanya untuk menjepit. Jadi supaya bisa digunakan lagi, makanya diberi pipa-pipa yang di tengah ini. Fungsinya hanya untuk melindungi besi rapid clamp dari adukan cor beton, untuk menghindari dia lengket. Oke, setelah dipasang semuanya rapi, besi-besinya dimasukkan semuanya, kita pasangkan usuk. Ya, usuk-usuk ini diikat kawat bendrat bagian tepi-tepinya supaya tidak lepas saat kita mau kencangkan. Jadi tidak usah megangi. Pinggirnya ini diikat kawat. Nah, setelah diikat kawat, penjepit rapid clamp kita pasangkan. Yang bagian satu bagian kotak, dua bagian kotak-kotak itu ada gambar rapid clamp, sayangnya belum ada ini. Ya. Caranya nanti bisa kita tambahkan. Jadi mungkin kita bisa buat video sedikit nanti. Nah, ini bagian penjepitnya kita pasang, kita kencangkan pakai penguncinya kanan kiri. Di sini ada 2 jenis rapid clamp, yang satu warna kuning, yang satu merah. Itu sama soalnya fungsinya, jadi tidak ada bedanya. Yang beda ulirnya. Kalau untuk yang besi yang hitam, itu penguncinya warnanya hitam. Untuk besi yang agak perak itu, penguncinya nanti kita menggunakan yang perak juga, penguncinya. Hati-hati, jangan keliru, karena ulirnya beda. Kalau ulirnya beda, Anda pakai pengunci yang beda, nggak bisa masuk. Jadi hati-hati kalau lubangnya nggak sama, nggak bisa masuk itu ulirannya, ya. Nanti ada 2 jenis rapid clamp di sini. Untuk bagian yang lain analog. Jadi kalau yang bawah ini sudah kita jepit kanan kiri, kita jepit juga sebelah sini. Nah, 2 sisi ini kita jepit.
tidak usah terlalu kencang, karena ini hanya untuk menghantarkan supaya dia pas saja di ukurannya. Jadi kalau kencang nanti yang rusak multipleknya nanti ketembus pipa ini, ya. Jadi kalau sudah fit, dirasa tidak bergerak, oke, stop. Pengencangannya boleh menggunakan alat bantu, palu besi atau kayu, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.